Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi Arkan Syabani dari kelas X Agama, dari kelas 10 Agama, dan saya ingin mempresentasikan sejarah perkembangan ilmu fikih dan usul fikih. Ada 5 periode. 1 periode pertumbuhan, 2 periode sahabat, 3 periode kesempurnaan, 4 periode kemunduran, 5 periode kebangkitan. Yang pertama, periode pertumbuhan. Pertama, ketika Nabi SAW masih berada di Mekah, melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian diikuti dengan dakwah terbuka. Kedua, Nabi mulai hijrah ke Madinah 622 Masehi. Pada masa ini Islam sudah berkembang pesat. Ayat-ayat hukum berangsur-angsur mulai turun. Fikih bersifat praktis dan realistis. Muhammad sebagai faqih dan mujtahid, sumber hukum langsung dari Al-Quran dijelaskan dengan sunnahnya. Periode sahabat tahun 11 Hijriah sampai 101 Hijriah. Bila Islam semakin luas, materi-materi dan teori hukum belum tersebar luas di kalangan masyarakat muslim yang semakin menyebar, permasalahan hukum semakin kompleks, tidak ditemukan jawabannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Ada ketentuannya dalam Al-Quran dan Sunnah, namun sudah tidak relevan lagi dengan kondisi pada saat itu. Tidak semua sahabat mempunyai pemahaman yang sama terhadap makna ayat-ayat hukum maupun sunnah Nabi. Sumber hukum pada masa ini Al-Quran, Sunnah Nabi, dan ijtihad yang berupa ijma para sahabat. Yang ketiga, periode kesempurnaan. Periode kesempurnaan atau periode pembukuan fikih pertengahan abad ke-2H sampai pertengahan abad ke-4H. Faktor-faktor penentu pesatnya perkembangan ilmu fikih yaitu perhatian pemerintah terhadap perkembangan ilmu fikih dan ilmu pengetahuan pada umumnya, kebebasan berpendapat dan diskusi ilmiah di kalangan ulama, modifikasi referensi utama yaitu seperti Al-Quran, masa Khulafaur Rasyidin, hadis dimulai masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, tafsir dan ilmu tafsir Ibnu Abbas 68 Hijriah, Mujahid. Periode kemunduran. Periode kemunduran atau periode taklid. Faktor-faktor penyebab kemunduran: konflik politik, konflik keras, dan fanatisme mazhab yang sempit, merosotnya semangat ulama-ulama. Tidak ada peraturan tentang fatwa dari pemerintah. Akibatnya satu kejadian bisa menghasilkan banyak fatwa. Terjadi reaksi dari para ulama abad ke-4 Hijriah yang menutup pintu ijtihad, hanya boleh memilih mazhab yang dianutnya saja, sehingga ulama yang berani berijtihad dianggap sesat. Kebangkitan kembali. Abad ke-7H, Ibnu Taimiyah mulai menyerukan gerakan tajdid, menggerakkan umatnya agar keluar dari kungkungan mazhab dan memperbarui sistem berpikir yang kembali kepada nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Gerakan tajdid Ibnu Taimiyah menginspirasi para pemikir gerakan pembaruan seperti Muhammad bin Abdul Wahab di Saudi Arabia, Muhammad al-Sanusi di Libya dan Maroko, Jamaluddin al-Afghani di Mesir, Muhammad Abduh di Mesir, Muhammad Rashid Ridha di Mesir. Mereka berseru agar umat Islam meninggalkan taklid dan kembali pada Al-Quran dan hadis. Periode usul fikih ada 3. Periode Nabi SAW, periode sahabat, dan periode tabi'in. Pertama, periode Rasulullah SAW. Prototipe usul fikih tentu telah ditemukan pada masa hidup Rasulullah sendiri. Para sahabat
istishhad pada saat ia menghadapi suatu persoalan yang menuntut jawaban hukumnya, sedangkan posisinya berada jauh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ijtihad tersebut masih dilakukan sahabat dalam bentuk sederhana, tanpa persyaratan rumit seperti yang dirumuskan para ulama di kemudian hari. Contoh, ijtihad sahabat pada masa Nabi. Ketika dua orang sahabat berpergian, kemudian tibalah waktu sholat. Sayangnya mereka tidak punya air untuk wudhu. Keduanya lalu bertayamum dengan debu yang suci dan melaksanakan sholat. Kemudian mereka menemukan air pada waktu sholat belum habis. Salah satu mengulang sholat sedangkan yang lain tidak. Keduanya lalu mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan kejadian tersebut. Kepada yang tidak mengulang, Rasulullah bersabda, "Engkau telah memenuhi sunnah dan salatmu mencukupi." Kepada orang yang berwudu dan mengulang sholatnya, Rasulullah menyatakan, "Bagimu 2 pahala." Yang kedua, periode sahabat. Pada era sahabat ini digunakan beberapa cara baru untuk pemecahan hukum. Para sahabat telah memperhatikan ijma, qiyas, dan istilah masalah mursalah. Bila mana hukum suatu masalah tidak ditemukan secara tertulis dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Pertama, khalifah biasa melakukan musyawarah untuk mencari kesepakatan bersama tentang persoalan hukum. Kedua, sahabat mempergunakan pertimbangan akal rayu yang berupa qiyas dan maslahah. Masa tabi'in, perkembangan usul fikih didorong oleh beberapa hal, antara lain sebagai berikut. A. Perbedaan hasil ijtihad. Pada masa ini juga semakin banyak terjadi perbedaan antara para ulama mengenai hasil ijtihad, dalil, dan jalan-jalan yang ditempuhnya. B. Percampuran budaya, khususnya bahasa. Pergaulan antara orang Arab dengan penduduk bukan bangsa Arab ini mendorong para ulama untuk menyusun kaidah-kaidah lughawiyah atau bahasa yang berkaitan dengan usul fikih. Tahap-tahap perkembangan usul fikih. Tahap awal, abad 3 Hijriah. Kitab usul fikih yang pertama-tama disusun secara utuh dan terpisah dari kitab-kitab fikih ialah Ar-Risalah karangan Asy-Syafi'i. Kitab ini dinilai oleh para ulama sebagai kitab yang bernilai tinggi. Selain kitab Ar-Risalah, pada abad 3 Hijriah telah bersusun pula sejumlah kitab usul fikih lainnya. Isa Ibnu Ibn menulis kitab Isbat Al-Qiyas, Kabar Al-Wahid, Ijtihad Ar-Rayu. Ibrahim Ibnu Syar Al-Nazam menulis kitab An-Naql dan sebagainya. Kedua, tahap perkembangan abad 4 Hijriah. Pada masa ini, abad 4 Hijriah merupakan abad permulaan kelemahan dinasti Abbasiyah dalam bidang politik. Ada beberapa hal yang menjadi ciri khas dalam perkembangan usul fikih pada abad 4 Hijriah, yaitu munculnya kitab-kitab usul fikih yang membahas usul fikih secara utuh dan tidak sebagian seperti yang terjadi pada masa-masa sebelumnya. 3. Tahap penyempurnaan 5-6 Hijriah. Kelemahan politik di Baghdad yang ditandai dengan lahirnya beberapa daulah kecil membawa arti bagi perkembangan peradaban dunia Islam. Dalam sejarah perkembangan ilmu usul fikih pada abad 5 Hijriah dan 6 Hijriah, ini merupakan periode penulisan usul fikih terpesat dan diantaranya terdapat kitab-kitab yang menjadi kitab standar dalam pengkajian ilmu usul fikih selanjutnya. Pembukuan usul fikih. Salah satu yang mendorong diperlukannya pembukuan usul fikih adalah perkembangan wilayah Islam yang semakin luas, sehingga tidak jarang menyebabkan timbulnya berbagai persoalan yang belum diketahui kedudukan hukumnya. Pada periode ini, metode penggalian hukum juga bertambah banyak ragamnya. Ulama pertama yang merintis pembukuan ilmu ini adalah Imam Syafi'i, ilmuwan yang berkebangsaan Quraisy. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.